even City cetak gol, Madrid selalu bisa ngejar, gue bilang. Jadi Real Madrid kalau nggak seri nanti di Etihad, ya menang tipis. Iya. Gitu. Even City yang menang tipis pun Real Madrid gak bakal membiarkan City cetak gol banyak lah gitu. Menurut lu keajaiban akan terjadi nggak di sini? Enggak. Enggak. Kalau kejutan bisa terjadi di Stamford Bridge ya. Lu emang kadang-kadang Loh. aneh lu, bener lu. Lawannya Real Madrid, Bang. Oh, beda ya? Beda. King of Europe. Gol kedua MU tuh menurut gua tipikal MU pada masanya. Masanya itu waktu masa Sir Alex Ferguson ya. Bagaimana Bruno Fernandes. Iya kan? Yeah. Memberikan umpan yang luar biasa ya buat Matheus Cunha ya. Iya. Dan menurut gua sih ya inilah MU yang dipengen oleh para pemujanya gitu loh, oleh para fansnya ya. Iya. Apakah sudah ditentukan pemenang atau jenjang juara di Udah Premier kasih League? aja tropinya. Udah kasih aja tropinya. Kasih aja tropinya. Tapi belum tentu buat MU. Ya. Yes. Musim depan kata fans MU loh. Apakah Arsenal yang akan menjadi penentu juara di Premier League di musim ini, karena memang jarak sudah terpaku 9 poin ya di klasemen saat ini. Dan bagaimana nasib dari tim-tim Inggris yang akan menghadapi leg kedua di ronde atau di babak 16 besar Champions League di tengah pekan nanti. Itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dave Refli dan kembali bersama Bang DJ. Yeay. Aduh, apa sih? Agak lemes gue. Agak lemes. Kalau gue agak ngantuk deh. Ini sebelum ngomongin bola ya. Yeah. Kalau lo yang pada suka tenis, dari tengah malam sampai dini hari tadi tuh, Indian Wells tuh menyajikan 2 laga final. Lagi ajang apa? Indian Wells. Itu salah satu apa? Wimbledon. Bukan Grand Slam, tapi ini salah satu turnamen yang bergengsi lah di WTA maupun ATP Tours. Jadi finalnya itu kalau yang di tunggal putri, Aryna Sabalenka lawan Elena Rybakina. Ini ulangan Grand Slam Australia Open final. 3 set. Akhirnya Sabalenka bisa menang. Padahal kalau ngelihat performanya kayaknya Rybakina yang punya peluang. Itu kan pada suka tenis perempuan tuh ya. Di cowok, Jannik Sinner akhirnya dapat gelar pertama musim ini. Tahun ini. Ini petenis Italia nih. Ya. Menang lawan Dani Medvedev 2 kali tiebreak 7-6 7-6. Jadi laganya sengit. Dan benang merahnya Sabalenka sama Sinner yang juara ini entah kenapa ya outfitnya nuansanya pink. Jadi kayak ada benang merah di Indian Wells 2026. Cuma yang satu pinknya agak terang, kalau yang si Jannik Sinner muda. Nah itu yang bikin gua agak ngantuk-ngantuk gimana nonton tenis. Kalau lo suka tenis tuh seru, pecinta tenis. Iya. Nah mungkin liputannya pasti ada liputannya akan ada di harian Kompas maupun di Kompas ID. Iya, update-nya pasti ada. Sama kayak kita mau bahas Liga Inggris dulu, benar. Match-nya kan dibuka sama Brighton sama match Bournemouth juga. Brighton? Iya. Brighton bukannya lawan Sunderland? Iya, dibuka sama match itu. Iya, gue nggak terlalu merhatiin yang laga-laga pembukaan tuh. Sama, gue juga nggak terlalu merhatiin. Kan abis itu baru Chelsea kan yang main. Iya, dan ya udahlah ya. Gue tadi udah ngomong sama lo nggak usah dibahas-bahas terus lah Chelsea lah begitu. Ini kayaknya ya. Chelsea ada di periode Maret yang gelap kayaknya ya. Bisa jadi. Ya. Kayaknya udah jangan-jangan tersingkir nanti tengah pekan di Liga Champions. Tiket ke Liga Champions musim depan juga bisa menguap tanpa jejak. Iya. Kok bisa sih sama Newcastle kalah? Kok ada ya tim bisa kalah sama Newcastle gitu di kandang sendiri? Kayaknya coba Chelsea deh. Ya apa-apa daripada kalahnya sama 10 orang. Tapi kalau ngelihat Chelsea ya di babak pertama mainnya jelek. Lawan Newcastle mainnya jelek banget. Banyak loss sih Bang. Banyak loss, gue nggak tahu kenapa. Ya emang lagi periodnya lagi off ya di Maret ini atau entah kenapa gue juga nggak ngerti. Bad day banget, bad luck banget juga. Di babak kedua juga udah berusaha semaksimal mungkin juga kan. Ya emang udah terbukti kreativitas yang nggak ada. Yeah. Tapi beberapa peluang didapatkan kan juga
nyaris gitu, rata-rata nyaris Ya aja. nyaris tuh artinya enggak. Enggak, iya. Iya kan? Ya makanya itu maksudnya Nggak yang- usah nyaris, udah nyaris artinya enggak gitu ya loh. maksudnya itu bagian dari bad luck-nya di situ. Iya. Iya, ya udah maksudnya begitu mau gimana lagi, ya udah. Dan sebuah gol dari Anthony Gordon menjadi pembeda ya, dan Itu dia akibat dari loss-nya permainan Chelsea gitu loh. Banyak space yang kebuka, Reece James juga koordinasinya juga di babak pertama lumayan jelek. Dia main roaming tapi roamingnya nggak ada tujuan gitu kalau gue bilang. Jadi ya begitulah, makanya nggak tahu nih ntar leg kedua nih lawan. nah makanya PSG. sebenarnya laga Chelsea sama Newcastle United itu menurut gua merupakan, gue pikir tadinya mereka akan Jauh kita prediksi kita ternyata melepas duel ini gitu ya, akhirnya akan melakukan rotasi karena fokus dengan leg Liga kedua, Champions ya. iya. Tapi yang jelas ini berat nih Dev buat Chelsea setelah kemarin diajar 2-5 di Paris Saint-Germain Paris, ya kan. Nah gimana menurut lo menghadapi Paris Saint-Germain di tengah pekan nanti? Gua harap kejutan ya bang, karena kalau Kejut. ya makanya ini kan kalau misalkan Kalau jawaban fans-fans yang ngarep kejutan. ya karena maksudnya kalau mau ditarik jauh ke belakang fenomena kayak gini kan udah jauh banget terjadinya gitu bang, maksudnya. Ya ada aja sih memang. Iya gitu, kalau misalkan berdasarkan analisis berdasarkan burnomis segala macam mustahil. Sebenarnya Chelsea bisa ibaratnya mengimbangi aja dah. Maksudnya mengimbangi agregat untuk PSG juga sulit gitu. Makanya ya gue harap ada kejutan. Entah tiba-tiba nanti di tengah pekan bermainnya tiba-tiba solid lagi gitu. Terus juga ya terutama pemilihan kiper dan bagaimana koreksi di lini belakang lah gitu. Itu kan PR. Lini belakang tuh selalu jadi PR ya beberapa waktu ini akhir ya dari manajemen baru masuk. Iya. Musim lalu doang yang lumayan. Enggak, tapi kan sempet lah mereka bermain cukup baik, cukup rapi. Tapi belakangan ya memang itu menguap semua ya. Cucurella juga nggak jelas juga. Ya Cucurella kan habis cedera mungkin masih belum balik juga gitu. Itu maksudnya kalau mengharapkan sebuah analisis yang kayak gimana, gue pribadi ragu, makanya ya gue harap udah kejutan aja dah gitu. Iya memang mengharapkan kejutan itu juga perlu pakai realistis juga, Dev. Bagaimana Cole Palmer nanti mungkin sebagai kreator ya kan, bagaimana dia punya agresivitas tetapi juga punya ketenangan, dia bisa membuka ruang. Ya makanya udah nggak ada, kalau lu mau bahas secara analisis apa segala macam udah nggak ada gitu loh. Makanya gue yakin Luis Enrique datang ke Stamford Bridge kayaknya niatnya cuma satu, mempertahankan, menyakiti. Iya kan? Itu juga. Lebih menyakiti lagi ya kan? Iya. Ya tapi kalau bisa sebagai klub besar yang punya 2 gelar Liga Champions dan klub World Cup yang 4 tahun ke depan gitu. Ya jangan sampai kalah 2 kali lah. Ya paling enggak seri, ya kan? Kalau kita berkaca dengan Juventus yang sempat kalah 2-5 di Istanbul, kemudian bisa sempat menang 3-0 untuk memperpanjang napas ke perpanjangan waktu, ya itu cukup oke. Tapi sekarang gini, Dev. Chelsea ini harus hati-hati karena lu kalau ngomongin di Liga Inggris aja, ini Chelsea ini rentan banget sama kartu. 7 kartu merah kalau nggak salah udah. 9 ya? 9. Waduh, gue terlalu murah hati ya. Terus kartu kuning aja di Premier League katanya cuma kalah dari Spurs sama Burnley katanya. 69 kartu kuning. Banyak. Nah maksud gue menghadapi Paris Saint-Germain yang para pemainnya juga punya kecepatan, punya kelincahan. Kan ngeri loh, ketoel dikit jatuh. Kartu. Kayak siapa tuh? Kvaratskhelia, Barcola. Belum lagi Vitinha yang punya kelincahan. Hati-hati. Ya sebenarnya kalau mau kalau gue ya Bang DJ ngelihatnya sebenarnya ada satu cara kalau misalkan mau ngimbangin PSG, lu main compact. Kalau kemarin kan makanya di babak kedua lu kayak lebih cocok jadi pelatih Chelsea dibanding Rosenior. Kayak lebih tegas gitu, main compact ya kan. Iya maksudnya kalau di babak kedua kemarin terus juga di babak pertama lawan Newcastle itu mainnya lossnya banyak banget, jarak pemainnya tiba-tiba melar gitu loh, jadi space-nya kebuka banget. Itu kan jadi makanan atau jadi sasaran empuk juga. Gitu. Tapi kalau misalkan lu bisa main compact dan fast break lu jalan harusnya bisa lah peluang. Iya harusnya bisa gitu. Tapi ini match agak rumit ya buat gue sih. Paris Saint-Germain udah 1 langkah di
perempat final. Tadinya kalau cuman beda 2 gol gue masih optimis. Ini 3 gol. Ini 3 gol berat. Iya kan. Iya. Sementara itu Newcastle akan tandang ke Barcelona Iya, menghadapi ya Lamine Yamal dan kawan-kawan. Kan kemarin mereka seri 1-1 ya. Si siapa? Newcastle di leg pertama Oh iya, dengan seri 1-1. Barcelona. Ini kan sebenarnya ada kemenangan atas Chelsea ya memberikan vitamin tersendiri dong Iya, Newcastle menghadapi nih. Barcelona. Walaupun Barcelona juga menang kemarin di La Liga, masih tetap menjaga keunggulan 4 poin dari Real Madrid. Ya kalau gue lihat sih, kalau Newcastle United bisa menyajikan permainan seperti yang mereka sajikan di St. James Park, ya mungkin berharap Barcelona melakukan kesalahan dan dimanfaatkan oleh Anthony Gordon dan kawan-kawan. Barangkali kita bisa melihat jangan-jangan ada perlawanan nih. Kalau Newcastle bisa bikin gol duluan aja, Barcelona bisa bahaya kondisinya. Yang ngelihat kondisi Barcelona ya Bang Diji, semua pemainnya gue nggak tahu, kayaknya Frankie De Jong doang deh yang belum. Ya itu udah dari nggak bisa. kemarin. Iya gitu, maksudnya sisanya fit semua gitu loh. Apalagi ada tambahan siapa, si Cancelo juga kayaknya bisa jadi kekuatan tersendiri buat Barcelona. Dan gue ngelihat di match Newcastle nanti ini punya Barcelona sih kalau gue bilang. Menurut lo ya? Iya, karena Jadi agak berat ya buat Newcastle. mungkin kalau misalkan Newcastle pun bisa cetak gol lebih dulu kayak ya udah paling cuma dikasih kayak 1 gitu loh. Kasih 1, Kayak Barcelona 1, bikin 3 gitu. Iya kan. gitu. Iya. Kan Berarti lu mau bilang Chelsea sama Newcastle gugur nih? oh iya Di Liga bisa Champions. bisa jadi kayak gitu. Waduh, Iya. kemungkinan besar. Kemungkinan besar gitu Iya, kalau iya. di atas kertas, karena nggak tahu ya, gue masih melihat Barcelona bermain di kandang itu kekuatannya juga. Kekuatannya. Iya, kekuatannya juga lebih besar lah dibandingkan main tandang kemarin. Newcastle juga main bagus. Kemarin lawan Chelsea juga Newcastle sebenarnya main bagus juga gitu. Dia mempertahankan permainan mereka ketika lawan Barcelona juga. Jadi Iya. di leg kedua gue nggak tahu kalau misalkan Newcastle bisa lebih perform lagi, ya tentu akan jadi match yang seru gitu loh. Iya. Maksudnya sengit dari dua tim, cuman Barcelona sih Bang. Oke, kalau Chelsea dan Newcastle gugur gimana dengan Manchester City? Di Liga kemarin cuma seri 1-1 deh. Aduh, tadinya gue masih pengen lihat City perform sampai ketemu Arsenal sih tadinya Bang. Tadinya ya. Cuman ngelihat ini nggak tahu ya, Maret untuk beberapa tim-tim di Premier League jadi jeblok gitu loh Bang. Maksudnya Arsenal pun dari segi permainan kan Nggak bagus-bagus nggak amat. bagus-bagus banget, tapi Cuma mereka dia punya luck lumayan. iya kan? gitu. Terus juga Spurs dilanda banyak banget pemain cedera juga. Iya. Ya tapi kalau kita balik lagi ke City ya, Erling Haaland juga menurut gue ini lagi tanda tanya ya, ketajamannya benar-benar jauh banget. Walaupun sebenarnya dia bukan hanya striker yang bisa mencetak gol, tapi dia juga sebenarnya pemain yang punya cara untuk memberi kesempatan teman-temannya untuk bisa bikin gol ya. Tapi kemarin menghadapi West Ham United ya hilang tuh semuanya. Walaupun mereka sempat dominan ya. Ya selalu lah dominan. Iya. Tapi ya itu memaksimalkan peluang yang ada. Kacau sih menurut gua. Kayaknya City ya dengan tertinggal 9 poin meskipun masih ada 1 pertandingan ya. Kalaupun menang berarti Itu masih kan bersihnya 6. 6 Kalau poin menang lah. lawan Arsenal 3 poin, tapi angin-anginan begini, Pak. Itu dia gitu. Jadinya Ya kan lu mau ugly win 1-0 2-1 aja nggak bisa. nggak bisa, bener. Iya itu. Jadi West Ham tuh kan di bawah ya timnya. di bawah. Masih di nomor zona 18 kan? Masih. Iya. Ya Allah, ada apa ya sama Manchester City ya? Hah? Ya makanya ya gue rasa tim-tim gede Liverpool juga Nggak, sama. lini belakangnya emang nggak sedahsyat, iya kan? Ya jadi Lini tengah juga nggak kalau- punya kreativitas, lini depan juga ya begitu. Kadang-kadang Omar Marmus mainnya bisa bagus, kadang-kadang ya nggak tahu lah. ya nggak konsisten sih. Iya. Jadi ngelihat gue jadi berkesimpulan kayak ngelihat City selesai sih Bang. Selesai ya. Entah fokus di final Carabao Cup nanti ya buat Itu ngadepin juga Arsenal juga. enggak lah. Makanya. Lebih ribet. Menghadapi Real Madrid ini yang gue bilang kayaknya juga ini laga yang Wah ini kan punya ini Real juga Madrid. 25 ya? Hah? 3-0 ya kemarin ya? 3-0. 3-0 ya? Selisih City Chelsea Spurs selisih 3. Iya. Ini gimana ya? Susah. City menghadapi. Real Madrid udah balik gua bilang. Madridnya lagi begitu Iya, lagi. Real Madridnya Iya lagi kan? on fire. Lu jagain Mbappe, jagain Vinicius Junior, ada Valverde yang bikin hat-trick. Dan ini kayaknya ya buat Arbeloa ya kayak akan diselesai. Ya mungkin mereka akan main ala Madrid, tapi mungkin sambil karena pasti City akan berusaha keluar untuk menyerang kan.
Nah ini yang bisa jadi serangan balik yang cepat yang kayaknya akan lebih membuat Manchester City menderita. Kalau ngelihat match nanti di leg kedua ya Bang DJ, gue rasa Real Madrid gak begitu ngoyo untuk nyerang. Satu, karena City udah pasti menguasai pertandingan, selalu dominan lah sama pertandingan. Yang kedua, even City cetak gol, Madrid selalu bisa ngejar, gue bilang. Jadi Real Madrid kalau nggak seri nanti di Etihad, ya menang tipis. Iya. Gitu. Even City yang menang tipis pun Real Madrid gak bakal membiarkan City cetak gol banyak lah gitu. Menurut lo keajaiban akan terjadi nggak di sini? Enggak. Enggak. Ya? Enggak. Kalau kejutan bisa terjadi di Stamford Bridge ya. Lu emang kadang-kadang Loh. aneh lo, bener lo. Lawannya Real Madrid, Bang. Oh, beda ya? Beda. King of Europe. Iya, kalau kita nggak ada bahas King Madrid katanya kayak kalau kalau Chelsea PSG, Chelsea udah bisa PSG juara bertahan loh. Iya tahu. Iya kan di final juga kalah lagi. Kemarin di 60 menit pertama juga masih bisa diimbangi. Iya, betul. Iya, bisa 2-2 ya. Masih punya cara kalau gitu ini loh. Kayak buntu ya, Iya, Manchester City ya. Enggak. Apa Pep Guardiola emang udah nggak punya kecerdasan tersendiri ya? Enggak sih. Udah selesai kayaknya. Iya. Dia akan meninggalkan Etihad dengan 2 musim terakhir tanpa gelar di Premier League. Ya paling bagus Carabao sih udah. Ya gelar pertama yang dia dapat juga sih waktu itu. Iya makanya. Ini sih Real Madrid kayaknya lolos sih. Iya Real Madrid udah. Berarti City hilang juga. Hilang. 3 udah. Iya. Spurs tadi malam. Arsenal dulu lah. Kalau Arsenal mah nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Arsenal nanti di ujung. Oh di ujung. Iya sih. Yang bakal nggak lolos saya Spurs kayaknya. Iya kan? Bakal gak lolos aja. Nggak Spurs. Ya tadi malam seri 1-1 sama Liverpool, ya kan? Dan itu gue bilang cukup luar biasa sih Bang, lu di Iya. Anfield dengan catatan pemain lu banyak yang hilang gitu loh. Ya entah Liverpoolnya juga lagi nggak bener juga. Emang nggak bener. Lagi nggak, ya Liverpool nggak konsisten banget lah gitu. Ya. Tiba-tiba menang 5-2 lawan West Ham waktu itu, tahu-tahu hasilnya jelek-jelek juga kan. Iya. Belakangan. Lawan Spurs kemarin, lawan Tottenham kemarin, lawan Liverpool kemarin, Spurs itu ya gue bilang sih bisa ngimbangin Liverpool ya Bang. Liverpoolnya yang jelek. Iya itu juga. Spurs mah emang jelek. Iya. Banget. Cuma Liverpoolnya banget. Iya kan? Jadi kalau lu ngebayangin Spurs. Tapi Bang, enggak maksud gue dengan pemain yang dipunyai Spurs sekarang gitu loh. Maksudnya bisa nahan Liverpool segitunya kan. Ya gue sih kredit untuk Spursnya ya, karena Liverpool udah. Ini poin pertama Igor Tudor loh. Makanya. Selamatan dia. 5 match pertama Igor Tudor loh. Baru 1 poin. 1 poin. Makanya kan kalau Liverpoolnya yang jelek banget, jadi ya gue kredit buat Spurs gitu. Iya. Dengan catatan pemain ini harusnya dengan pemain yang kayak begini bisa dibantai kan harusnya sama Liverpool, tapi Liverpool nggak bisa, jadi kredit lah buat Spurs. Ya buat gue sih, tapi tetap aja menghadapi Atletico Madrid ya. Ya udahlah. Udah gue juga samanya kayak City. Malah gue ngeri, gue 20 menit pertama jangan-jangan Atletico Madrid udah bisa dapat 2 gol ntar nih. Iya kan? Lowong pertahanannya Pak. Iya, dan Atletico Madrid gua rasa sih gue nggak bilang akan sama dengan Real Madrid juga, tapi dia nggak bakal dilepas lah. Udah unggul 3. Iya kali dia dilepas, ini mah udah sama nih. Kalau tadi Madrid kaki kirinya udah di perempat final, kaki kanannya Atletico juga udah makanya. Maksudnya dalam artian Atletico nggak ngoyo untuk nambah keunggulan kayaknya. Ya bisa juga. Lu kalau ngelihat Antoine Griezmann gitu ya. Bukan, maksudnya kalau misalkan ada kesempatan untuk misalkan serangan balik atau apa ya mungkin iya gitu. Tapi kalau untuk udah ambil resiko untuk iya benar sih. Tapi kalau udah selisih 2 gol, Atletico bisa leading 2 gol, mungkin Diego Simeone akan melakukan rotasi. Iya itu juga bisa kan? jadi. Supaya bisa mengamankan 3 besar di La Liga. Sementara itu Liverpool nih Dev. Ini kita ngebahas Liverpool ya. Boleh nih. Lepas ini seri 1-1 sama rame. Menurut gua kemarin, aduh kayaknya ya. Ini jangan-jangan emang Arne Slot emang harusnya di PHK kali ya. Kelar kali Arne Slot. Iya kan? Lu bayangin lu. Dalam misi untuk bisa lolos finish di 5 besar gitu kan. Itu malah nggak bisa menang lawan Spurs. Permainan juga buntu, ya kan?
Terlebih menurut gue ya para pemain apa ya, nggak stabil gitu loh, nggak stabil gitu. Satu-satunya mungkin pemain Liverpool yang menurut gue tampil baik, Dominic. iya lagi-lagi Szoboszlai. Yang lainnya mah, aduh. Ya kalau kata ada orang yang bilang kalau di tim lu Szoboszlai yang bermain paling bagus ya tim lu udah parah banget itu tandanya tuh. Kok gitu? Ya maksudnya di antara Szoboszlai kan banyak pemain-pemain yang Ada pemain bagus yang kan kualitasnya banyak. di atas ya, dia. Ada Florian, ya mungkin nggak Iya. banget di atas lah, tapi sebenarnya dengan materi pemain itu kalau diramu dengan baik, Florian Wirtz sih. Aduh, ini emang nggak, masalahnya mereka tahu banget kan posisi mereka di liga juga nggak aman-aman banget. nggak sebenarnya. aman-aman banget. Iya. Kalau mereka kan sebelum mereka main kan MU udah ketemu Aston Villa. Kalau lu menang lawan Spurs kan Naik juga Villanya juga jadi bisa turun, kegeser sama dia. Iya. Nah, gue nggak ngerti deh, bener. Nah, bagaimana nanti Arne Slot? Ini feeling gue nih, jangan-jangan ya, kalau sampai tersingkir di tangan Galatasaray, Arne Slot kelar. Iya kan. Lagi musim Lebaran lagi. Oh iya benar. Ini beritanya gimana tuh nanti? Waduh, tapi itu sebenarnya bisa terjadi, tapi kayaknya sih ini Liverpool masih bisa selamat sih. Gimana caranya selamat? Lu coba dari mana penerawangan lu bisa Liverpool selamat lawan Galatasaray? Galatasaray lu lihat pemainnya bagus-bagus, Pak. Iya nggak sih, kalau dibanding Liverpool mah. Tar dulu, di Super League aja mereka udah, menurut gua dengan kemarin Fenerbahce kalah di Liga, mereka menang, mereka udah kayaknya juga akan kembali jadi juara Turki. Artinya fokus mereka tuh udah di Liga Champions. Osimhen lagi tajam-tajamnya. Iya. Belum lagi Gundogan sebagai penyuplai bola juga cukup baik. Leroy Sané juga punya kecepatan. Nah, dari mana lu bisa bilang Liverpool akan menang? Magic of Anfield. Oh, Ya. Nggak. Apa namanya, kalau gua membedakan lah Bang, di Premier League sama di Champions League yang apa namanya turnamen singkat bermain 2 leg ya gitu. Makanya kemarin di leg pertama kan gue bilang untungnya lu cuman kalah 1-0 gitu. Yeah. Jadi apa namanya, lu bisa membalikan keadaannya pun di Anfield masih possible dan gak begitu sulit lah kasarnya. Dev, dalam beberapa lu menang tipis juga bisa gitu. Lu lawan Spurs ada dia cuma bikin 1 gol. Ini gimana? Bener, makanya kan gue membedakan di apa namanya turnamen dan juga di liga gitu. Ya. lawan Galatasaray di Anfield, gua nggak tahu ya, tetap balik lagi ke form of the day gitu. Tapi ngeliat Liverpool harusnya dengan apa ya, gue sih bilang mentality yang mereka miliki sih Bang di mentality turnamen. apa, orang sekarang aja mereka lagi nggak Beda Bang di liga sama leg kedua nanti beda gitu. Apa namanya, eagernya tuh beda, tujuannya tuh beda gitu loh. Biar lolos nih ke selanjutnya yang possible tapi gitu loh. supaya lolos itu Arne Slot juga harus punya plan yang jelas, plan yang jitu. Whatever plan-nya Bang, namanya di turnamen, apa namanya, kalau gua yang ngelihat planning cara bermain ya buat gua nomor sekian gitu. Tapi mentalitas lu kalau misalkan di turnamen dan lu punya itu ya bisa terjadi tuh, lu bisa ngalahin siapa sih, Galatasaray. Lu cetak 2 gol deh dengan clean sheet. Ya gimana caranya bikin 2 gol? Orang kemarin aja Spurs cuma bikin 1, peluang banyak juga hilang semua. Ya maksudnya ketika lawan Galatasaray di leg pertama juga kan iya. Liverpoolnya masih punya peluang gitu loh Bang. Dia punya peluang aja nggak bikin gol, gimana nggak punya peluang? Ya at least masih bisa bikin peluang lawan Galatasaray di sono. Kalau gue sih semua Arne Slot lah. Ini pelatih juga. Itu juga iya pasti. Kalau menurut gue, kalau mainnya nggak strateginya nggak jelas, ya kayaknya pintu keluar sih. Gue juga ngeliat Akhir musim paling nggak. kayaknya kalau dari strategi Arne Slot udah nggak jelas nih sama Liverpool. Gue juga emang nggak jelas. gitu. Gue nggak ngerti. Musim ini dia dapat dana bagus, ya kan, pemain. Ya kalaupun punya strategi yang jelas pun para pemainnya Liverpool juga harus tampil enjoy, Dev. Harus tampil gimana ya? Menikmati permainan gitu ya. Tekanan pasti ada kan. Apalagi dalam posisi tertinggal 0-1. Tapi ya kan nggak bisa dianggap enteng Galatasaray. Benar. Iya benar. Cuman nggak, gue kali ini beda Bang sama lu Bang. Ya beda, sering beda juga kita nggak apa-apa biar rame. Cuma maksud gue. Enggak, gue Liverpool, gue masih bisa Liverpool nih. 2 Liverpool? Iya, 2 gol clean sheet dia. Bentar.
di Anfield. Cukup itu 2 gol. Gue paling demen ntar tiba-tiba udah gol 1-0 lo WhatsApp gue, ya bang kebobolan nih, ya elah. Ya ntar bikin 3 gol lagi Liverpool. udahlah. Ya intinya Kalau menurut lo Liverpool akan Liverpool menjadi salah satu tim Inggris yang lolos. Kecuali kalau udah ketinggalan 2 gol di kemarin di Istanbul di Galatasaray, baru berat buat Liverpool dengan kondisi kayak begini. Begitu ya? Iya. Dev, lu mesti tahu, lu kan paham ya. Ini 2 kali ketemu aja 2 kali kalah. Artinya Dua-duanya kan di sono. nggak peduli kalau lo mau jago juga menang di kandang Iya juga lawan, sih. iya kan? Ya udahlah, ini sih udah. Kita kayak berantem ya. Nggak syukur 1 poin di Liga Inggris kemarin membuat mereka masih nyaman di posisi kelima. Iya, lah. Itu itu kan- Chelsea kan nggak dapat poin. Iya. Tapi kan ya udahlah. Lu berharap aja lolos lagi ke Liga Champions dari posisi 5 besar. Gitu. Nggak mungkin salah satu tim, kalau gua ya yang pasti punya peluang besar untuk lolos ke babak 8 besar ya Arsenal. Pastilah itu mah. Tapi yang menarik Dev, kemarin mereka menang lawan Everton. Tadi lo bilang sebenarnya secara permainan mereka juga kayak buntu ya. Wah, bulan Maret ini Big Six kacau-kacau Ya sih, Bang. menghadapi Iya. Everton kayak buntu. Tapi sebelum Arteta melakukan mungkin perjudian terbesar yang luar biasa dengan memasukkan si Max Doman ya. Doman, ya. Iya kan? Dan pemain 16 tahun 16 tahun. itu menjadi pembeda ya. Pembeda dia. Kalau di Ya, Kompas ditulisnya tercatat abadi dalam sejarah. itu maksudnya golnya si siapa? Gyökeres juga kan salah perhitungan dari Pickford Ya. gitu kan, bola apa namanya? Kalau yang nyambut udah pasti ada yang nyambut gitu. Ya. Di situ. Tapi ya bolanya ke arah ke siapa? Gyökeres. Bisa diselesaikan dengan baik ya, tap-in begitu harusnya bisa diselesaikan dengan baik lah oleh striker. Yang kedua, Pickford juga kalah duel di atas, maju Ya. ke depan. Domen. Dua-duanya Pickford kalau gue bilang kemarin tuh di apa Ya, bikin loss salah. ya. Iya. Tapi apapun itu ya Sisanya sorry ya Bang, sisanya gua rasa dari segi pembuatan peluang dua-dua imbang sih gitu. dua-dua imbang. Iya, kayak Everton sama Cuma ya itu Arsenal. tadi, lu butuh luck dan luck itu Dewi Fortuna itu ada buat Arsenal. Jadi Iya. keunggulan 9 poin yang bersih gitu loh. Hmm. Dari Manchester City walaupun ya City masih ada 1 game ya. Iya. Tapi ini kan membuat kepercayaan diri, ya kan, atmosfer kegembiraan, keceriaan, makin deg-degan nih buat kan langsung 31 pertandingan loh Arsenal loh. 3-1 udah. Sisa 7 7. lagi. Kalau gua kemarin coba ngelisting sih paling yang berat ya City aja. Emang kan jadi match penentu juga kalau City-nya perform, tapi ya Udah lah. match belakangan imbang 2 gimana? Kalau menurut gua Arteta dan Arsenal udah berada di garis paling depan untuk finish menjadi juara Premier League. Udah di final Carabao Cup juga. Ya, Kontrol tinggal di diri mereka untuk mengalahkan City. Hmm. Nah besok kedatangan Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Ya, please lah Bang. Apa tuh? Gua kayaknya nggak ngeliat Bayer Leverkusen bisa melakukan banyak sih di Emirates. Wih, kemarin di Bundesliga mereka imbang 1-1 sama Bayern Munchen. Itu menjadi doping tersendiri buat Leverkusen. Ya. Dan kalau Arsenal mainnya kemarin ya, bagaimana mereka di B Arena gagal punya gimana ya, set piece gagal. Open play juga Ya udah jelek lah open play. nggak terlalu bagus. Ya. Iya kan? Dan kalau Leverkusen bermain dengan para pemainnya bermain dengan cukup taktis, cukup tenang, lebih rapat. Bisa jadi mungkin loh. Enggak sih. Bagan yang lu bilang Arsenal akan ke final. Iya pasti. Enggak sih. Belum enggak tentu. Sih. Leverkusen sih lewat sih kalau gua Arsenal. Serius lu? Iya. Gimana caranya? Satu Bang. Kira-kira Arteta akan menampilkan permainan kayak apa? Siapa pemain yang akan Bukan, gua tuh udah nggak melihat siapa yang diturunkan, nanti mainnya kayak gimana. Lihat dari skor dulu udah 1 sama. 1-1 tuh kan artinya 50-50. 50-50. Iya. Ya lu cukup menang 1-0 juga udah cukup Bang. Lu Di gimana leg kedua. caranya? Lu dari tadi juga cukup menang 1-0, 2-0 clean sheet. Gimana ceritanya? Whatever Bang, makanya di Champions League itu makanya kenapa gua bilang Madrid merem sama City nanti. Ya, mentalitas gitu loh. Iya kalau Madrid udah unggul 3 gol, Dev. Ini Iya. masih 50-50. Mm-mm. Gimana ceritanya? Lu mau siapa kira-kira pemain Arsenal yang akan menjadi bintang nanti? Kan itu dong. Apakah Gyökeres si monster ini yang akan kembali? Lu ingat Entah nggak? ya, gue Lu sih ingat nggak? Walaupun ini mungkin nggak relevan lagi ya, tapi Iya. 2-3 musim lalu waktu Leverkusen juara,
Leverkusen tuh suka dapat gol-gol menit akhir loh. Ini yang gue ngeri. Kejadian ini di Emirates. Iya. Tiba-tiba Grimaldo dapat tendangan bebas, melengkung masuk ke gawang David Raya, gimana ceritanya? Enggak, kalau gua lebih ngelihatnya di Emirates nanti di leg kedua. Yang gua nggak tahu ya, mungkin Arsenal mainnya belum improve sampai sebagus itu juga gitu. Tapi gue sih lebih melihat set piece-nya Arsenal, entah dari corner, entah dari free kick, atau entah dari bola-bola lambung, itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik sama Arsenal. Yeah. Terus juga masalah pertahanan, gue nggak tahu kenapa David Raya kesurupan siapa, main bagus banget di beberapa match terakhir. Semua shoot stopper dihentikan semua. Dan buat gue itu salah satu mentalitas yang lagi berjalan aja bang gitu. Makanya ketika nanti melihat Leverkusen bertandang ke Arsenal, atmosfernya juga di Emirates, gue rasa Leverkusen nggak akan bisa berbuat banyak sih kalau gue bilang ya gitu. Karena ya mungkin lu nggak setuju juga ya sama gue ya. Kelihatan bang kalau misalkan emang Leverkusen bisa menunjukkan, kenapa nggak diselesai di leg pertama. Iya kan Arsenal lebih kuat, Dev. Nah ya udah itu Tapi jawaban. maksud gua ketika Arsenal lebih kuat tapi Arsenal yang nggak bisa memanfaatkan itu, ya ribet. Gue jujur aja sih, Dev ya. Demi kesempurnaan Arsenal quadruple, gue juga pengen Arsenal lolos karena udah juara kayak di Premier League oke. Carabao Cup udah di final. Ya kan? FA Cup kayaknya bisa lah, ya kan? Bisa melaju jauh. Ya gue cuma pengen kalau Arsenal bisa melaju jauh di Liga Champions, gila kan gue pengen juga sebelum Piala Dunia. Gini aja, Arsenal lolos quarter final, kalahnya sama Bodo Glimt. Ini lagi belum ke situ aja udah kejauhan. Tapi tengah pekan ini, Dev, bukan tengah pekan, ya tengah pekan ini, sayangnya MU nggak main. Tapi di Liga Inggris itu lagi-lagi. The one and only. Yes. The one and only bang. Babak kedua yang membuat gol terciptanya banyak. Yeah. Terus juga switch play yang mengejutkan lah kalau gue bilang dari MU. Babak pertama boring jujur. Betul. Boring babak pertama. Tapi sebenarnya kalau menurut gue kemenangan lawan Aston Villa, iya kan? Tapi Aston Villanya jelek juga sih. Ya terserah maksudnya. Tapi emang menurut gue ini bukan Michael Carrick sih. Tapi bagaimana pemainnya ya. Iya. Nah gue yang bingung tuh Casemiro, Pak. Casemiro tuh kan kalau gue lihat player statistiknya Manchester United, Casemiro tuh nomor 3 loh pencetak gol terbanyak buat MU loh. Setelah Benjamin Sesko dan Mbeumo. Tapi kan akhir musim dia cabut ya. Iya. Gila, emang nih pemain pengen memberikan kenangan indah kali ya. Mungkin. Buat Manchester United ya. Sayangnya nggak ada trofi. Iya, tapi paling nggak kan finish 3 besar gitu loh. Iya. Casemiro kemarin, Pak. Gue sih sebenarnya kalau untuk persoalan Casemiro ini ya bang, gue sih manajemen perpanjang setahun lagi sih. Orang udah mau babai lu perpanjang. Ya nggak apa-apa sembari mau pindah ke Persib loh. Ya. Nggak apa-apa lu perpanjang setahun lagi. Dia udah terbukti nih musim pertamanya bagus, terus habis itu musim keduanya mungkin ya karena cedera, banyak kondisi juga gak enak juga. Terus sekarang udah balik lagi ke performa dia yang sebenarnya gitu loh. Ya nggak apa-apa lu perpanjang semusim sambil lu datengin satu buat ngegantiin dia gitu loh. Nah, ini memang sih kalau Casemiro nggak ada, gue bingung Kobbie Mainoo gimana musim itu depan. Dia gitu loh maksudnya. Sementara Mainoo kayak sama Casemiro tuh kayak kan butuh. Gue lihat beberapa pertandingan terakhir terlebih sejak dipegang Carrick cukup punya chemistry ya. Kan butuh transisi, maksudnya untuk bisa menyempurnakan transisi itu ya solusi yang nggak tahu ya, gue sih ya bisa menyarankan ya, argumen gue ya seperti itu. Gitu. Jadi lu datang entah siapa kayak Wharton boleh, Elliot Anderson juga kayaknya lebih fit tuh karakternya sama siapa si Casemiro di Nottingham Forest. Jadi nggak apa-apa. Jadi mungkin entah ketika lu latihan, entah nanti dikasih menit bermain dari menit 60 gitu misalkan ngegantiin Casemiro, itu kan maksudnya transisi yang lumayan ya bahasa gue enak lah gitu untuk sebuah pergantian pemain yang udah lagi enak nih. Momentumnya daripada Casemiro-nya cabut datang pemain baru. Ramu lagi, takutnya jadi nggak berjalan. Malah nggak berjalan terus nanti yang ada gitu. Gol kedua MU tuh menurut gua tipikal MU pada masanya itu waktu masa Sir Alex Ferguson ya. Bagaimana Bruno Fernandes ya kan memberikan umpan yang luar biasa ya buat Matheus Cunha ya. Iya.
Dan menurut gue sih ya inilah MU yang dipengen oleh para pemujanya gitu loh, oleh para fansnya ya. Iya. Dan ya Benjamin Sesko juga Dev lagi-lagi bikin gol. Kayaknya kalau dia bikin gol lumayan ya. Apa? MU ya menang gitu ya. Oh, Sering iya. banget dia bikin gol penentu ya. Kemarin kan gol yang membunuh pertandingan itu 3-1. Iya, kill the game dia. Ya emang udah banyak yang bilang juga fans-fans atau siapalah yang di YouTube tuh udah bilang ya kayaknya Benjamin Sesko emang lebih cocok dan lebih pas itu jadi super sub gitu loh. Kemarin main oke aja, mau super yang main diri menit pertama juga oke aja. Ya, Dia memberi warna sih. Ya karena jadi super sub. Terlebih sejak dipegang Carrick ya. Iya maksudnya kan mostly atau lebih banyak ketika jadi super sub dan kayaknya dia cocok di situ. Dan gue juga ngeliat, iyalah kalau emang works-nya jadi super sub ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kan pemain-pemain yang sebelumnya dipasang juga kan emang yang nggak ada pilihan lain satu, tapi ya biar mereka terus kasih ya nggak tahu ya, walaupun nggak ada perkembangan tetap improvement dan lain-lain lah gitu. Ahmad Diallo dan juga Mbumo kan sekarang lagi belum produktif lagi nih. Iya, terus aja nggak apa-apa dikasih kesempatan tuh. Kalau misalkan semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan sama Michael Carrick, ya harusnya bisa hasil yang positif akan didapatkan gitu. Iya, yang jelas Manchester United kayaknya udah, gue yakin Dev, 3 besar sih buat mereka ya. Ya sambil ngulik-ngulik kalau City tergelincir terus ya. Kayaknya sih sulit buat Aston Villa, Liverpool dan Chelsea ngejar Manchester United kan. Akhir pekan nanti kan mereka akan ketemu Bournemouth. Kalau mereka menang lawan Bournemouth ya udah lebih firm lah. Jaraknya sama Chelsea berapa? 48 ke 54 berapa tuh? 6. 6, iya. 2 pertandingan. 2 pertandingan, benar. Udahlah, kayaknya 6 pertandingan ke City 7. Itu. Ngejar nih. Oh, siapa? Chelsea? MU. Enggak. Oh, MU ngejar City. Ya bisa. Bisa aja. Sebenarnya ada sebuah perbincangan Bang yang gue temukan di sosial media. Ya Manchester United sangat menyayangkan kekalahan mereka sama Newcastle di yang match pekan kemarin. lalu ya. Iya. Yang tengah pekan lalu ya. Kalau mungkin semisalnya dia menang lawan Newcastle kemarin, ya jarak sama City kan jadi 4 poin. Masih bisa punya peluang ya. Iya, nomor 2 loh. Nomor 2 loh. Iya kan? Masih ada peluangnya di situ. Tapi buat gua sejak Carrick pegang ya banyak banget kegembiraan dibawa, keceriaan dibawa. Benar. Ngalahin Arsenal yang nomor 1, City yang nomor 2, Aston Villa yang sempat nomor 3, iya kan? Terus di paruh kedua Liverpool juga dikalahin. Chelsea, artinya ya moga-moga ya ini membuat gairah baru untuk Manchester United ya. Ya gini dong MU. Cuma emang nggak usah ke Eropa dulu lah. Fokus aja di domestik. Ya akhir pekan kemarin Dev, yang jelas Arsenal sedikit demi sedikit semakin dekat memantapkan dengan diri trofi aja. Premier League. Sementara Manchester United ya tetap oke lah, menang lagi gitu kan, kembali menang, percaya diri. Ya kita tinggal lihat Arsenal apakah mimpi quadruple mereka masih terjaga tengah pekan ini. Enggak. Ya Bayer Leverkusen harus dilewatin dulu. Iya. Tapi pertanyaan gue terakhir, jadi dari 6 tim Inggris kira-kira yang akan lolos ke 8 besar Siapa? Arsenal. Liverpool. Nah, Wah, 2 itu sih. iya 2 doang ya. Iya. 2 dari 6 ya. Newcastle gue 50-50 sih. Masih bisa Newcastle Ya masih meredam bisa Barcelona. lah. Masih bisa lah. Cuma Cuman lebih ya gede mana tadi peluang mereka lolos dibanding Chelsea lolos? ya Newcastle lah. Ke Chelsea lagi lo. Chelsea udah gak ada harapan Chelsea, City sama Spurs kayaknya ya. Berat ya. Iya, Jadi iya. Newcastle mungkin bisa jadi tim ketiga, Liverpool tim kedua, Arsenal yang akan lolos. Iya. Ya, sementara kalau di yang lainnya Bayern Munchen kayaknya udah tinggal Iyalah, happy merem aja ya. Iya. Lawan Atalanta juga Bodo Glimt kayaknya Kalah Arsenal Bodo Glimt. Liatin ntar. kalau lolos Bodo Glimt Lolos final, pasti. Iya kan. Lolos. Dari tanah air Dev, akhir pekan kemarin ada match seru. Borneo FC menghadapi Persib. Sayang banget Borneo harus kehilangan kesempatan mereka untuk menipiskan ketertinggalan dari Persib Bandung. Iya. Hanya imbang 1-1. Ya Persib kayaknya masih enak banget di puncak ya. Iya. Dan ini bisa menjadikan mereka kembali menjadi kampion Liga Indonesia. Oke, ya
kayaknya cukup segitu juga. Cukup segini dulu. Terus juga nanti sepekan setelah Lebaran atau setelah Idul Fitri, timnas kita akan main lagi. Terus Sebentar lagi kita Lebaran, Dev. sebentar lagi kita akan Lebaran, terus juga tadi dulu sebelum ke Lebaran, timnas kita juga udah meng-announce jersey baru juga. Oh, yang apa sponsornya? Kelme bersama-sama jersey baru dengan Kelme yang boleh lah Kelme kirim-kirim ke sini ya kan. Half time break ya. Iya. Yang ntar nanti semoga ada channel untuk kesana lah. Ada selalu ada jalan untuk dapat ke sana. Iya, jadi timnas akan main lagi tapi di FIFA Series ya gitu. Ya bersama pelatih baru, jersey baru semuanya, suasananya baru juga. Jadi ya itu akan jadi menarik juga. Gairah tersendiri ya. Dan ya tadi di minggu ini ya, ini kan hari Senin nih, entah antara hari Jumat atau hari Sabtu nanti nunggu pengumuman yang pasti dari pemerintah akan mengarah Idul Fitri atau ya Lebaran lah untuk para umat Islam gitu. Ya, yang jelas di sisa ibadah puasa semoga teman-teman semua ibadahnya masih khusyuk, masih baik gitu, dijalani dengan sehat dan tiba nanti di hari kemenangan. Dan kita mengucapkan selamat menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, betul. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf buat mungkin kadang-kadang kita dapat ini kan, Bang, Serie A dong gitu kan. Ya nantilah. Nanti kalau ada waktunya. Ya kalau misalkan di akhir pekan matchnya FA Cup juga kita bacakan liga lain juga. Iya. Yang jelas Inter Milan udah 8 poin dari AC Milan kemarin ngebleh lawan Atalanta, tapi AC Milannya kalah gitu ya. Iya, justru itu tim ibu kotanya nggak bener. Loh, ibu kota. Iya, Milan, Inter sama AC Milan dua-duanya kan. Bukan ibu kota. Oh, bukan ibu kota, satu kota, tim satu kota. Ibu kota Italia apa sih? Roma. That's simple. Ya kan? Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye guys, thank you.